sini saya akan menjelaskan materi kelas 8 mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana, membuat hidup lebih mulia. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran mengenai rendah hati, terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ibadur rahmanil ladina yamshauna 'alal ardi haunan wa idza khotabahumul hilauna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Yang selanjutnya yaitu ayat Al-Quran mengenai hemat dan sederhana, terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim innal mubadzirina kanu ihwana syaitoini wa kana syaitonu liroihi kafuro. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kandungan dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama yaitu kandungan dari Quran surat Al-Furqan ayat 63. Dalam surat ini, Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat yang rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari yang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Sebaliknya, segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Sikap rendah hati dapat terlihat pada saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan, jauh dari keangkuhan dan langkahnya mantap, tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru-niru gaya orang lain, apalagi gaya orang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang rendah hati ingin tampil sesuai jati diri dan fitrah manusia. Orang yang rendah hati selalu ingin menjadi dirinya sendiri sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, dan angkuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras manusia memiliki sifat sombong, karena hanya Allah sajalah yang berhak untuk sombong. Semua makhluk termasuk manusia tidak boleh atau tidak dibolehkan memiliki sifat sombong dan angkuh. Nabi Muhammad SAW juga berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadu atau rendah hati dan menjauhkan dari sifat sombong. Sebagai pelajar, tentunya pesan Nabi Muhammad SAW ini dapat kalian terapkan mulai dari yang sederhana. Orang yang rendah hati derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu menjelaskan kandungan Quran surat Al-Isra ayat 27.
Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat, kemasyhuran, dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan, yang merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar dapat hidup hemat, sederhana, dan peduli dengan orang lain dengan cara suka berderma. Dengan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah, seperti dalam menggunakan air dan listrik. Tampaknya kedua hal ini sangat sepele, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Boros listrik dapat mengakibatkan krisis energi, sedangkan boros air dapat mengakibatkan krisis air. Sungguh kehidupan kita menjadi sangat terganggu jika di negeri kita ini mengalami krisis energi dan krisis air. Kita dapat menghemat penggunaan listrik dengan cara menggunakan seperlunya dan mematikannya pada saat tidak diperlukan. Kita juga dapat melakukan penghematan air dengan cara menggunakan air secukupnya dan hemat pada saat kita sedang wudhu, mandi, cuci tangan, mencuci pakaian, dan sebagainya. Teladan Rasulullah SAW dalam berhemat dan mencintai lingkungan ini sungguh sangat luar biasa. Bila kita dapat meneladaninya, insya Allah lingkungan ini akan menjadi lestari dan terjaga. Dengan demikian, manusia yang menghuni bumi ini juga akan merasa lebih nyaman karena sikapnya yang ramah terhadap lingkungan. Contoh lain untuk melatih hidup hemat adalah dengan rajin menabung. Mulai dari sekarang. Dengan menabung, kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur keuangan. Di samping itu, menabung dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang. Dampak positif lainnya adalah berhemat sebagai antisipasi ketika kita membutuhkan biaya mendadak atau lumayan besar. Jika hal yang demikian terjadi, kita tidak perlu berhutang dan kita tidak dilanda rasa gelisah. Bukankah perilaku hemat dan hidup sederhana akan membantu dan meringankan kita di masa depan? Nah, jika sudah tahu akan pentingnya hidup hemat dan sederhana, langkah terbaik kita adalah segera menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tadi penjelasan